Bombastic side-eye, criminal offensive side-eye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kirania Renganintia. Saya dari kelas 12 ingin menyampaikan materi strategi masuknya Islam ke Indonesia. Yang pertama yaitu melalui jalur perdagangan. Islam masuk ke Indonesia yang pertama adalah lewat aktivitas perdagangan antar bangsa pada abad 7 sampai abad ke-13. Wilayah Nusantara sudah menjadi jalur strategis perdagangan sosial. Kapal-kapal dari Arab, Persia, India, Cina, dan Afrika sering singgah di pelabuhan penting seperti Merak, Pasi, Gresik, Tuban, Jepara, hingga Ternate dan Tidore. Para pedagang muslim tidak hanya membawa barang dagangan, tetapi juga membawa nilai-nilai Islam. Mereka menunjukkan akhlak yang jujur, amanah, tidak menipu, dan santun. Akhlak inilah yang membuat masyarakat lokal tertarik mempelajari ajaran Islam. Banyak pedagang muslim yang menetap di pesisir mendirikan komunitas perdagangan dan membentuk kampung-kampung Islam. Hal yang membuat strategi ini berhasil yaitu interaksi sosial terjadi setiap hari dan tanpa paksaan. Masyarakat pesisir yang sangat terbuka terhadap hal baru. Akhlak pedagang muslim menjadi contoh ajaran nyata Islam. Perdagangan membuat Islam masuk lebih dulu ke daerah pesisir sebelum pedalaman. Yang kedua yaitu melalui pendidikan. Setelah komunitas muslim terbentuk, munculnya lembaga pendidikan Islam tradisional di Aceh, ada Dayah, di Jawa ada pesantren, di Minangkabau ada surau. Tempat-tempat ini menjadi pusat penyebaran Islam yang sangat penting. Materi yang diajarkan adalah akidah, keimanan kepada Allah, ibadah, sholat, puasa, zakat, akhlak, adab, dan budi pekerti, Al-Quran, dan ilmu baca tulis Arab, fikih dasar. Para ulama dan santri berkelana berpindah-pindah untuk mengajarkan hal ini, membuat Islam cepat menyebar ke pelosok desa. Ciri pendidikan saat itu mengutamakan akhlak dan kedekatan antara guru dan murid, membentuk tokoh-tokoh yang kelak menjadi penyebar Islam baru. Pendidikan berlangsung sederhana namun konsisten. Yang nomor 3 yaitu melalui perkawinan. Cara penyebaran Islam berikut ini adalah melalui perkawinan antara pedagang muslim dengan perempuan lokal, termasuk putri bangsawan dan anak pejabat pelabuhan atau keluarga terpandang. Ketika seorang kepala keluarga memeluk Islam, biasanya anggota keluarga lain mengikuti. Ketika seorang keluarga memeluk Islam, biasanya anggota keluarga lain mengikuti. Dari keluarga inilah lahir generasi muslim baru dan penyebaran Islam meluas hingga ke lingkungan sosial di sekitarnya. Mengapa strategi ini efektif? Adanya ikatan keluarga menjadikan Islam mudah diterima tanpa konflik. Pengaruh keluarga bangsawan menyempatkan masyarakat mengikuti pilihan pimpinan. Lahirnya keturunan muslim membuat ajaran Islam menyebar secara alami dan dari generasi ke generasi. Yang nomor 4 yaitu dakwah kultural. Strategi ini sangat terkenal karena dilakukan secara bijak oleh Wali Songo. Mereka memahami bahwa masyarakat Nusantara memiliki budaya yang sangat kuat, maka dakwah ini dilakukan memasukkan budaya lokal atau contoh bentuk dakwah kultural yang digunakan Sunan Kalijaga untuk mengajarkan akhlak dan tauhid. Gamelan diberi syair-syair bernilai Islam, tembang Jawa diisi nasihat keagamaan, seni ukir dibuat dengan motif Islami. Pendekatan ini membuat masyarakat Islam itu dekat, lembut, dan tidak mengganggu budaya setempat. Mengapa strategi ini berhasil? Tidak menimbulkan penolakan dari masyarakat adat. Ajaran Islam disampaikan secara halus, pelan, dan menyentuh hati. Seni dan budaya adalah media yang disukai oleh masyarakat. Dan yang terakhir yaitu melalui jalur politik. Ketika kerajaan-kerajaan Islam berdiri, kekuatan politik berpengaruh besar dalam penyebaran Islam. Kerajaan seperti Samudra Pasai, Demak, Banten, Mataram, Islam
Aceh Darussalam, Makassar, sehingga kerajaan-kerajaan di Ternate Tidore menjadi pusat dakwah. Raja-raja muslim mengajak rakyatnya menolak Islam, mendatangkan ulama, dan membuka pendidikan di Islam di wilayahnya. Peran kerajaan mengirim ulama ke daerah lain, menguatkan syair Islam lewat aturan dan tradisi yang islami, melakukan hubungan diplomatik dengan kerajaan-kerajaan. Strategi ini memperluas penyebaran Islam jauh lebih cepat. Jadi, Islam masuk ke Indonesia melalui banyak jalur: perdagangan, pendidikan, perkawinan, budaya, dan politik. Semua berlangsung secara damai dan perlahan dan membuat masyarakat itu semakin kuat dan kokoh menjadi Islam. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.